Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa in astaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Yang kami hormati Bapak Wali Negari Kenegarian Koto Indah apa tadi itu? Kurnia Koto Salak. Ya. Ini bergabung antara bahasa Indonesia dengan bahasa Minang. Kurnia Koto Salak. Ya, dan juga takmir Masjid Al-Huda dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, juga pemangku dari Bapak Babinsa. Ya, semoga beliau-beliau ini sementara diberi kesehatan oleh Allah SWT dalam mengemban amanah yang diberikan oleh negara kepada beliau. Dan kita diharapkan dapat bekerjasama dengan beliau dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat tidak akan tercapai kalau umatnya tidak diciptakan dengan kondisi iman yang kuat. Banyak orang sebagai hebat apapun angkatan, bagaimanapun sehebatnya Satpam, ya, kalau keimanan masyarakatnya tidak dibina, maka apapun upaya kita untuk menciptakan keamanan tidak akan tercapai kalau masyarakatnya jauh dari iman. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, kehadiran kami di sini dalam rangka safari dakwah daerah Damasraya. Insya Allah ini yang kedua masjidnya, yang ketiga muhadaranya atau kajiannya, dan besok insya Allah di Masjid Agung. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Negari tadi, kalau beliau mengingat bagaimana beliau di masjid ITB Bogor. Kalau saya teringatnya bagaimana saya di kampung saya, Pak, kalau kajian tuh begini. Ya. Enggak ada bergeming, walaupun panas, walaupun apa. Masjid tetap penuh. Semangat. Ya. Enggak ada keluhan. Ya begini suasananya. Gitu. Itu dulu waktu saya masih ya tahun 80-an, tahun 90-an. Karena saya dari tahun 89 itu sudah masuk pondok, kalau pulang kampung itu ngasih ceramah. Ya, jadi baru masih senawiyah terus ada terbiasa ngasih ceramah. Jadi hadir, Masya Allah. Ya. Nah, jadi itu dulu, tapi sekarang ini jarang-jarang seramai begini, Pak, kalau kita ceramah di kampung itu. Ya, ini istimewa tempat di sini. Kalau hadir seperti ini banyaknya ramainya, ini berarti istimewa luar biasa ini. Ya. Nah, maka kerinduan daripada takmir tadi, moga-moga pembangunan masjid ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti kejadian yang banyak dalam kenyataan. Setelah masjid luas dan megah tapi sepi dari jamaah. Itu pengalaman yang banyak. Boleh cek Masjid Agung se-Indonesia, Pak. Saya tantang. Masjid Agung se-Indonesia kalau penuh salat jamaahnya itu yang 5 waktu itu 2 baris saja, wah itu udah mantap itu. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Ya, kalau dapat
bagaimana yang ada ini dimaksimalkan, dan kemudian manfaatkan masyarakat sekitar, walau hanya berinfak 10.000 setiap bulan saja. Karena begini, kalau menurut kami, mestinya kalau ada peluang masuk surga di daerah kita tuh jangan dipanggil orang lain. Kamu mau masuk surga, bangun masjid di kampung saya. Kok malah kesempatan baik kita berikan kepada orang lain? Kalau kita yang bangun, bahasa awaknya bajaso rasanya Pak, menikmati keringat sendiri itu. Tapi kalau masjid itu dibangun dengan gelontoran dana, biasanya tidak terawat Pak. Betul nggak? Nggak terawat tuh, apalagi dibangun pemerintah. Nggak terawat. Tapi kalau dibangun dengan keringat masyarakat itu sendiri, Masya Allah, itu merasa memilikinya luar biasa Pak. Rasa memilikinya berbeda. Maka oleh sebab itu, ya, sebetulnya membangun masjid itu mudah, asalkan dilakukan secara transparan. Dibuatlah laporan keuangan setiap bulannya begini, ansur saja apa yang bisa dulu. Mulai 1 meter tiangnya, bangun, ya, dimulai saja. Kenapa? Karena kalau untuk sekarang tidak seperti di zaman Pak Soeharto. Kalau Pak Soeharto, wali negari datang tuh bawa duit. Saya tahu betul sejarahnya. Kalau Pak Soeharto tuh harap bupati datang Pak. Kalau bupati datang nggak ada kalau tidak kasih bantuan ke masjid itu di zaman Pak Harto. Tapi di zaman-zaman reformasi ini sulit dana itu. Kenapa? Memang semuanya sudah diatur anggarannya. Saya pernah hidup dengan beberapa presiden berarti kan, dari mulai sama Pak Soeharto gitu. Saya merasakan bagaimana melihat suasana perubahan itu, baik hidup beragama, politik segala macam, itu luar biasa. Tapi bagi saya adalah kita perdayakan masyarakat kita. Walau hanya 10.000 per bulan, 10.000 per pekan, enggak, saya rasa enggak akan ada yang akan ngasih 10.000 ini. Apalagi di sini banyak yang punya sawit. Tadi saya bercerita dengan seorang bapak, dia punya sawit itu 7 hektar, Masya Allah. Kemudian karetnya 3 hektar. Gimana? Nggak mungkin dia akan berimpak tuh 10.000 per bulan Pak. 100.000 tuh kecil bagi dia tuh sebulan. Tapi dirutinkan. Ada tim yang datang ke rumah kah, atau dibuat tanda, apa istilahnya kalau di sekolah kan ada SPP itu. Ditagih kayak gitu tuh. Ini bulan ini Pak, gitu kan. Kalau terlambat dia baru SPP 2 bulan harus ditagih, itu bulan lain juga ikut dibayar gitu. Itu manajemen di dalam memperdayakan masyarakat. Dan saya di kampus saya ini yang saya inginkan. Mahasiswa keluar tamat dari kampus tidak mengemis, tapi mereka berkaya. Karyakan masyarakat itu. Itu yang harus kita bangun sekarang ini. Bagaimana dia tidak pernah meminta keluar, dia harus bagaimana memperdayakan masyarakat. Dan itu yang saya motivasi mahasiswa saya. Kalian tamat, berjiwaku di desa, walau hanya yang mengumpulkan beras. Kalau semasa saya Pak, saya guru ngaji, masih Senawiyah juga dulu. Gaji saya itu, atau untuk guru-guru kami itu apa? 1 tekong susu beras Pak, kami pungut dari rumah-rumah bagi anak yang ikut ngaji. Kita harus pintar memberdayakan masyarakat. Bagaimana merangsang dan melakukan kegiatan di tengah masyarakat. Tidak berpangku, sarjana itu tamat dengan berpangku tangan. Itu yang diharapkan di negara sekarang. Ya, ini enggak menunggu lamaran lapangan kerjaan baru mendaftar. Enggak, mestinya mereka ada berkaya di tengah masyarakat mereka. Itu yang kita inginkan. Jadi tidak memungkiri jika ada peluang-peluang kebaikan. Ya, untuk malam ini insya Allah Pak, kasih nomor rekening kepada saya kasih 10 juta untuk masjid ini. Ya. Tapi ini sebagai pancingan. Saya datang lagi nanti, saya tagih itu. Ya. Baik. Ya, kasih nomor rekening nanti saya transfer. Itu untuk
gayung bersambut dari sambutan takmir tadi dan juga sekaligus Pak Wali Nagari. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan kita, kajian kita. Pembahasan kajian kita pada malam hari ini adalah permasalahannya apa? Tentang kawaid memahami tauhid. Kok tauhid mana dikaji Ustaz? Karena banyak orang yang tidak mengerti tauhid Pak. Nyo mengaku bertauhid iyo, tapi pengamalan prakteknya jauh panggang dari api. Maaf ya, banyak pula teman-teman kita yang kurang bisa bahasa Minang gini. Dipaksa lah dia mereka orang ini supaya bahasa Minang ya. Ya kan? Kalau bahasa kita kan di mana bumi dijuyung, di sana langit dipijaan. Kasihan kita tetap kita bawa bahasa Indonesia aja. Karena juga ada yang ikut nih live dia ya. Ya dia saya setiap kajian itu ada live di beberapa channel, Pak. Ya, jadi kita bawa bahasa Indonesia lah, sekali-kali bahasa Minang. Ya. Taib. Jadi banyak orang merasa bertauhid dia, tetapi tidak mengamalkan sebagaimana yang seharusnya. Kenapa tauhid ini? Tahu nggak kita kedudukan tauhid dan agama ini? Dia adalah kunci, Pak, dasar. Bagaimanapun kita beramal soleh sebanyak-banyaknya, kalau tauhid kita tidak beres, itu adalah abi minyak sama tak lama. Nah, ini peribahasa Minangnya. Minyak habis, sambal pun tak enak. Nah, kenapa? Karena Allah gambarkan amalan yang tidak didasarkan kepada tauhid tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sebesar gunung, walau sepuluh bumi, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma amilu min amalin falja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan amal-amal yang telah dilakukannya di dunia, lalu Allah jadikan seperti debu bertebangan. Udah capek, Pak, pungang tunggik istilah orang, rukuk sujud, berdoa baca Quran. Itu tidak akan berarti kalau tidak dibangun di atas tauhid. Karena itulah kalau kita lihat dasar Islam yang pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Apa itu asyhadu an la ilaha illallah? Tentang bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Tauhid apa maksud beriman kepada Allah? Mengesahkan Allah dengan ibadah. Dasar semua itu. Berapapun banyak solatnya, berapapun kali umrah dan hajinya, berapapun bermiliarnya zakat dan sedekahnya, tidak akan diterima Allah kalau tidak berlandaskan tauhid. Nah, ibarat membangun masjid ke Pak, pondasinya tidak kuat, tiba gampo langsung karam, adu angin seketik langsung kebaliak. Nah, maka Rasulullah SAW dan bahkan semua anbiya, apa yang didakwakan pertama kali oleh mereka adalah masalah tauhid. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami mengutus seorang rasul kepada setiap umat itu, tugas mereka apa? Agar umat itu hanya menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada taghut. Apa maksud taghut itu? Segala yang dibatasi oleh orang selain Allah. Segala yang dimohon dan diminta selain Allah. Baik itu orang mati yang keramat telah meninggal atau kuburan keramat kah, benda keramat kah, atau apapun saja, berhala kah, ya, dan seterusnya. Itu yang harus ditinggalkan. Dasar semua rasul. Semua rasul ini dimulai dakwahnya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah tegaskan. Allah mengatakan kepada rasulnya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana." Tidak kami utus seorang rasul kepada engkau sebelum engkau Muhammad. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, seorang rasul pun tidak kami utus sebelum engkau Muhammad. Illa nuhi ilaihi, kecuali yang kami wahyu kepadanya, annahu la ilaha illa ana, kata Allah, tiada yang diibadati, tiada yang berhak diibadati kata Allah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Hakikat kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah tadi. Maka Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nih, di bawah baris nunnya itu. Kalau mengerti bahasa Arab itu menunjukkan adanya yang mahdzub di situ, nun maupun B-nya, mukhatabahnya. Tidaklah aku ciptakan jin manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku.
Nah, apa yang ibadah yang harus kita esakan Allah dengannya? Karena ada orang memahami tauhid, Pak. Kalaulah yakin Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu menurut mereka itu sudah cukup bertauhid. Ada orang memahami seperti itu. Setelah itu apapun yang diminta oleh dia, walau minta ke kuburan, minta ke batang pohon, ke sungai, ke lurah, ya, bagi mereka nggak syirik. Nah, kalau kita lihat bagaimana orang musyrikin, di mana letak syiriknya? Syirik mereka bukanlah mengatakan ada pencipta selain Allah. Betul, di antara bentuk orang yang kafir macam-macam. Ada yang mengatakan Tuhan tidak ada, itu orang ateis. Maka didebat oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka. Idh qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladzi kafar. Ada orang-orang kafir itu macam-macam. Ada yang kafirnya munafik, ada yang kafirnya ateis. Maka Nabi Ibrahim diutus kepada raja yang ateis, tidak percaya, dia ngaku sebagai Tuhan. Tidakkah engkau lihat seorang yang aku beri kekuasaan kata Allah SWT yang berdebat dengan Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah yang aku ajak engkau untuk menyembahnya dan menghidupkan mematikan makhluk. Lalu dia ngaku pula, saya bisa menghidupkan mematikan. Kata si Namrud ini, dia ngaku bisa hidupkan mematikan. Apa maksud dia bisa menghidupkan mematikan? Dia panggil dua orang tahanan, satu dipenggal kepalanya, satu dibiarkannya. Itu makna menghidupkan mematikan oleh dia. Tapi Nabi Ibrahim tidak berdebat dengan sisi itu. Kan itu tidak menghidupkan mematikan. Setelah dihidupkan Allah, baru dia matikan itu. Kan gitu. Tapi Nabi Ibrahim datang dengan dalil yang membuat dia termenung, tidak bisa menjawab. Diam 1000 bahasa. Sesungguhnya Allah mendatangkan, menghidupkan matahari setiap pagi dari timur. Sekarang coba kamu hidupkan dari barat kalau memang kamu Tuhan. Fabuhital ladzi kafar, termenung, nggak bisa, terkutuk mulutnya. Dan di antara orang kafir ada yang munafik, ngaku beriman secara lahir, tapi hati tidak. Nah, di antara orang kafir itu adalah orang yang musyrik. Musyrik ini juga bermacam-macam yang disembah oleh mereka. Ada yang menyembah matahari di masa Nabi Ibrahim, ada yang menyembah bintang, matahari. Dan pada hari ini pun ada negara maju yang kerja menyembah matahari. Negara maju. Jadi iman itu bukan yang kecerdasan, Pak. Semakin pintar orang ketika imannya tidak. Banyak orang cerdas yang tidak beriman kepada Allah. Jadi iman tidak bisa didayai dengan kecerdasan semata. Bukan pula dengan harta, bukan pula dengan tahta. Dia adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Siapa yang memberi petunjuk kepada kita? Allah. Karena pentingnya hidayah itulah kita minta kepada dalam setiap rakaat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Maka hendaknya hidayah yang telah diberikan Allah ini itu kita pelihara. Dengan bagaimana? Mendalami ajaran agama ini agar semakin kokoh iman dan takwa kita. Taib. Jadi orang musyrik dulu mengakui Allah menciptakan langit dan bumi enggak? Mengakui Allah dan menciptakan mereka enggak? Mana dalilnya Ustaz? Mereka percaya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'alta man khalaqam wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrik itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Berarti percaya mereka ciptaan Allah. Betul. Lalu di mana mereka syiriknya? Ketika beribadah mereka, ya, mereka gabung antara meminta berdoa kepada Allah dengan kepada selain Allah. Bahkan mereka kalau dalam keadaan sulit, terjepit, darurat, emergency di tengah lautan, datang ombak besar mau karam kapalnya, itu Allah yang mintanya, Pak. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najam ilal bari dahum yusyrikun. Kalau mereka naik kapal batar tengah laut, mereka penuh ikhlas berdoa kepada Allah saat kapal itu mau karam, dibanting ombak, badai. Dan Allah mukhlishina lahuddin, benar-benar menyeru kepada dan penuh ikhlas. Falamma najam ilal bari, tak kala selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun. Mereka kembali berbuat
syirik. Jadi syirik itu tidak semata-mata mengakui ada pencipta selain Allah, ya itu syirik. Tapi berdoa memohon kepada selain Allah itu adalah syirik. Dan ini banyak yang belum dipahami oleh sebagian masyarakat kita. Maka doa itu ibadah. Rasul sebutkan dalam hadisnya, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dalam firman Allah, ud'u rabbakum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, serulah aku, memohonlah kepada aku akan jawab doa-doa kalian, permohonan kalian. Allah perintahkan. Nah, ini yang perlu kita jelaskan tentang apa itu tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Orang-orang musyrik dulu, mereka di mana katakan musyrik? Menggabung antara beribadah, memohon kepada Allah, kepada selain Allah. Maka ketika kalau mereka dalam keadaan sempit itu mereka doanya pada Allah saja. Karena mereka yakin berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak akan mampu membantu mereka. Tapi setelah selamat mereka kembali buat syirik. Nah, oleh sebab pentingnya kita belajar tauhid ini, karena bila tauhid kita tidak benar, maka jadi rugilah kita semuanya, sia-sialah ibadah yang kita lakukan. Intinya begitu. Dan bahkan dosa syirik itu tidak dapat ampunan kelak di akhirat. Apa bunyi ayatnya? Innallaha, dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka, tidak mengampuni orang buat syirik kepada Allah dan mengampuni dosa selain syirik. Jadi orang kalau mati buat syirik kekal dalam neraka. Tidak ada peluang untuk mendapat ampunan Allah SWT. Tapi kalau orang berbuat dosa selain syirik, dia setelah bersih dari dosanya, jika dia diazab dalam neraka oleh Allah SWT, dia punya peluang untuk masuk surga selama tidak pernah berbuat syirik. Nah, sekarang yang syirik itu apa? Banyak kita nggak ngerti apa itu syirik. Sama dengan begini, beruang tuh tahu nggak binatang buas? Tahu. Hatta orang musyrikin, Pak, tahu nggak syirik itu tempat neraka? Tahu, makanya mereka tidak mengaku kalau mereka berbuat syirik itu. Maka mereka katakan, beginilah kami dapati nenek moyang kami dulu. Innama wajana aba'ana ala ummah. Mereka sumber alasan, inilah perbuatan nenek moyang kami. Ya. Walau sya'allah ma syarakna wala aba'una wala haramna min syai'. Dan katakan, kalau Allah berkehendak tentu kami tidak buat syirik dan juga tidak orang-orang tua kami. Jadi apa sebetulnya syirik itu? Maka saya katakan, kalau kita tidak belajar apa itu syirik, sama seperti orang yakin bahwa harimau itu adalah menerkam manusia. Semua orang tahu, Pak, kalau harimau ada binatang buas. Tapi kalau dia tidak ketahui apa ciri-ciri harimau, masuk ke dalam kebun sawit, tiba-tiba ada harimau datang. Karena belum pernah dia tahu tentang bentuk harimau, ciri-ciri harimau, dia bilang, ini kucing Anggora yang besar sekali nih. Apalagi isinya, wih cakep sekali, kucing yang beraksasa. Padahal itu adalah harimau yang akan menerkamnya. Semua orang tahu syirik tempat neraka itu. Tapi kenapa mereka lakukan syirik? Karena tidak paham apa itu syirik. Nah, oleh sebab itu perlu kita pelajari apa itu tauhid, apa itu syirik. Apa tauhid? Maka la ilaha illallah. Tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Bukan dalam artian yang sering dulu kita pelajari. Tiada pencipta kecuali Allah. Kalau begitu makna la ilaha illallah, orang musyrikin tidak menolak kalimat la ilaha illallah. Karena mereka tahu bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Maka dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Mereka yakin Allah menciptakan mereka. Jadi tauhid itu tidak semata-mata meyakini Allah yang menciptakan alam, mengatur alam semesta ini, tapi harus disempurnakan. Tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Maka itulah awal perintah dalam Al-Quran. Apa bunyinya? Dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang berhak kita sembah adalah Rabb yang menciptakan kita. Kenapa disebutkan orang sebelum kalian? Karena banyak orang-orang dahulu mempersekutukan Allah dengan orang-orang sebelumnya. Mungkin karena dia kaya, karena dia wali, karena dia nabi, dipersekutukan dengan Allah. Maka di dalam ayat ini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembah Rabb yang menciptakan kalian, jangan sembah selainnya. Dia memberi rezeki kita, maka dia yang berhak kita sembah. Nah, maka apa saja bentuk ibadah? Di antara inti ibadah itu adalah doa. Maka disebutkan dalam hadis yang dihasankan sebagian ulama, ya, yaitu dan juga sanadnya dhaif tapi maknanya benar sesuai dengan hadis yang pertama tadi. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Maka doa adalah ibadah yang paling agung. Karena oleh sebab itu dikatakanlah untuk menyebut ibadah digunakan kalimat doa dalam Al-Quran banyak sekali. Wala tad'u min dunillah. Jangan kalian seru, jangan kalian sembah selain Allah. Gunakan kalimat doa. Ya, wa may yadu ma'allah ilahan akhar la burhana lahu fa inna hisabu inda rabbih innahu la yuhibbul kafirun. Tetap digunakan kalimat doa. Karena doa adalah merupakan ibadah. Yang tidak boleh Allah dipersekutukan dalam ibadah doa ini kepada siapapun. Nah, ini diantara hal yang harus kita ketahui. Maka tauhid adalah inti dari ajaran Islam. Jangankan orang biasa berbuat syirik, walau dia seorang hamba yang paling mulia si Allah, walau seorang nabi sekalipun. Sebetulnya Nabi kita Muhammad SAW maksum dari syirik. Tapi kenapa Allah katakan kalimat ini kepada Nabi SAW? Ini menunjukkan setapapun mulianya seseorang itu di sisi Allah, kalau jatuh ke dalam kesyirikan, Allah hukum dengan hukum yang sama. Apa bunyi ayatnya? La in asyrakta la yabatanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, batal semua amalanmu. Dalam surah Ali Imran, setelah Allah mengisahkan nama-nama para nabi, setelah itu Allah tutup, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, batal semua amal yang telah mereka jalankan. Ini bantahan ada sebagian pemahaman di tengah masyarakat kita, kalaulah sampai ke tingkat yang paling tinggi dalam beribadah, katanya itu enggak kena lagi hukum-hukum agama. Nabi SAW tetap Allah katakan, la in asyrakta la yabatanna amalu. Engkau berbuat syirik, batal semua amalanmu. Ini bahayanya syirik itu. Pelakunya kekal dalam neraka, tidak mendapat ampunan, dan menghapus semua amalan kita. Maka itu penting kita belajar. Ya. Karena apa awal timbulnya syirik? Awal mula timbulnya kesyirikan itu adalah akibat dari berlebihan memuliakan hamba-hamba Allah yang mulia. Umpamanya di kaum Nabi Nuh, sebenarnya Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Apa kata Ibnu Abbas dalam riwayat Sahih Bukhari? Haulai asma'u rijal salihin fi qaum min qaumi Nuh. Itu adalah nama-nama orang soleh di masa kaum Nabi Nuh. Di mana? Kenapa mereka mengkultuskan orang soleh ini? Karena orang soleh ini meninggal dalam waktu yang berdekatan. Lalu mereka merasa sedih kehilangan orang-orang alim mereka. Lalu setan memanfaatkan kesempatan sedang sedih itu. Gimana kalau kalian buat foto-foto orang soleh ini atau patung-patungnya? Tempatkan di mana tempat mereka duduk di majlis-majlis mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bila kalian melihat foto atau patung mereka, kalian termotivasi untuk beribadah dan bersedekah seperti mereka. Wah, bagus tujuan ini. Akhirnya mereka buat. Ya. Lalu generasi berikutnya, setan tambah lagi alasan. Ketika mereka sedang kekeringan, ketika hujan terlambat turun,
ketika dalam keadaan kesusahan, setan bisikan. Dulu nenek-nenek moyang kalian, kalau mereka dalam keadaan menderita dan susah, mereka minta ke patung-patung ini, orang soleh ini. Nanti orang soleh ini minta sama Allah. Itulah filsafat orang musyrikin dalam setiap masa. Maka dalam Al-Quran disebutkan alasan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah orang soleh-soleh ini kecuali hanya sekadar agar mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah. Apa filsafatnya mereka pakai? Kita ini kan orang kotor, dosa banyak, mana mau Allah dengarkan doa kita. Maka untuk sampai doa kita kepada Allah harus cari perantara. Seperti mau ketemu Pak Bupati, Gubernur, harus lewat ajudan. Kita minta sama orang soleh mintakan kebutuhan kita sama Allah. Itu filsafat mereka. Inilah kesyirikan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maka mereka datang ke kuburan orang soleh mereka, meminta sembuh penyakit, meminta sembuh, dicarikan jodoh. Padahal orang soleh ini waktu dunia jomblo, ketika mati kena penyakit, sekarang minta sembuh penyakit pada orang ini. Kacau nggak keyakinan kita? Kenapa tidak minta sama Allah? Allah yang Maha Rahim. Ini orang soleh ini kalau hidup beruang triliunan dia, satu negari apa tadi? Koto. Kalau minta ke rumahnya sekali sebulan sana gari kok, baraka dia gianyo. Janganlah mati masih hidup ya ru. Kayo kadangnya. Kenapa enggak minta sama Allah? Allah yang Maha Pengasih. Apa kebutuhan kita? Allah yang Maha tahu seluruh hajat kita. Jangankan Pak, lah matinya hidup saya kalau nyoman jual atau buka tokonya 5 orang pembali, Pak minta gula 1 kilo, nani ko minta bare 1 kilo, nani ko karambie, nani ko keceknya cabutnya, cek dulu lah. Karena ang dia kan ditanya ceknya. Allah sekali berjuta manusia sekali mohon kepada Allah, ada yang salah enggak Allah mengabulkan doanya? Maka jangan dia suami pergi ke kuburan ibu, nanti salah doanya keceknya kira minta suami dikecek suara ibu minta istri kan, Allah poligami habis ke kuburannya. Itulah banyak kini kok orang yang mempertuakanku. Itu yang harus waspadai. Itulah hakikat syirik. Bukan berarti tidak menghormati orang saleh. Kita orang saleh wajib kita hormati. Bagaimana menghormati orang saleh? Menghormati para nabi bagaimana? Mana lebih mulia nabi di para orang saleh? Pasti nabi. Ada nggak sahabat ketika mereka mengalami kesusahan, bencana, perang segala macam, datang ke kuburan nabi? Mungkin agak kari kaji ustaz tu itu. Api ustaz kau ambut ada birang apa? Ambu suara memang kalau ceramah begitu supaya nak ada nalalok masalahnya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan masyarakat kita. Tidak ada satupun hadis dan ayat Al-Quran yang menyatakan kalau sebab dikabulkan doa kalau minta kepada orang yang telah meninggal. Boleh kalau orang itu hidup, ustaz umpamanya terlihat dia orang baik, minta didoakan boleh. Kalau nya hidup tak ada suara wadinya. Itu dilakukan oleh sahabat tuh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tuh. Kalau hidupnya ndak lonyo jauh dah, bekon ndak, kok di Setiong. Ustaznya tadi Palangki senana. Hai ustaz, tolonglah padam api di rumahnya kebakaran. Itu syirik itu. Kenapa? Karena meyakini ustaznya tahu yang gaib. Tapi kalau hadirnya, itu yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi. Ada beberapa kisah. Contoh kisah pertama, di masa Nabi SAW terjadi kekeringan. Ketika Nabi SAW berkhutbah, ada seorang Arabi berdiri, ya Rasulullah, ud'allah lana ja'atil iyal halakatil amwal. Wahai Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Keluarga kami sudah kelaparan, kekeringan, kemudian juga ternak kita banyak yang mati. Berdoa Rasulullah SAW. Tidak di rumahnya, tidak didengar Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah dapat nawah yang gaib kalau dia mengatakan di rumah? Ya Rasulullah, tolong doa ke Allah. Tidak. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kisah Utsman bin Mas'ud juga begitu. Seorang sahabat yang buta ingin didoakan agar kembalikan penglihatan oleh Rasulullah SAW.
Berdoa kepada Allah, bukan Rasul yang mengembalikan. Ya Rasulullah, ud'a li ayyurda li basari. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong doa kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku. Nah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, duduklah kamu baca doa ini. Lalu Rasulullah doakan. Jadi tidak berbisik-bisik di rumahnya dah. Nah, kalau nyo hidup dan hadir tidak ngapa. Tapi kalau nyo di kampek lain atau lah matinya, janganlah matinya lah. Kalau lah matinya lah berbeda alam Jawa, alam harmarza. Ya, jangan kamu dalam kini ya, kalau di rumahnya wah panggilan pakai suara belum tentu nangannya. Nah, inilah yang perlu dijelaskan ke masyarakat kita. Ya, bahwa bahaya sekali kesyirikan itu. Maka kita dalam beribadah terutama doa hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hamba aku bertanya kepada Muhammad tentang aku ini dekat. Aku akan perkenankan doa mereka bila mereka berdoa kepadaku. Apa Allah yang Maha Kaya? Apa kebutuhan kita? Minta kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Adakah yang lebih sayang dan kasih dari Allah kepada kita dari makhluk ini? Enggak ada. Allah Maha Kaya, bisa memberi apa saja buat kita. Nah, ini perkara-perkara yang ingin kita bahas. Maka bahwa kita ketahui tujuan kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Baik. Bila kita sudah tahu tujuan kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, bahwa ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bila bertauhid. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali dalam keadaan kalau batal wudu sah enggak salat wa? Kalau batal tauhid sah enggak ibadah wa? Jadi diumpamakan oleh seorang ulama antara hubungan tauhid dengan ibadah itu seperti salat dengan wudu. Kalau orang tidak bertauhid beribadah seperti salat tanpa wudu. Itu diantara menunjukkan pentingnya tauhid itu dipelajari. Nah, maka bila wudu batal, kentut ya, batal wudunya. Otomatis kalau dia sedang salat, batal salatnya. Tidak boleh dilanjutkan salat lain. Nah, begitu pula ibadah. Bila dicampuri oleh syirik, maka terhapuslah ibadah tersebut. Nah, apa kaidahnya? Yang pertama adalah bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka yakin Allah menciptakan mereka. Sebenarnya telah kita katakan tadi. Mereka yakin Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu di mana mereka syiriknya, Ustaz? Itu yang kita sebutkan tadi. Ketika mereka menggabung antara beribadah kepada Allah kepada selain Allah. Jadi keyakinan orang menyakini Allah sebagai pencipta belum masukkan ke dalam iblis percaya enggak Allah menciptakannya, Pak? Hah? Iblis yakin enggak Allah yang menciptakan dia? Maka disebutkan, apa kata iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis yakin Allah menciptakan dia, maka dia katakan, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari Apakah cukup keyakinan dia telah menyakini Allah sebagai penciptanya, telah menjadi muslim dia? Tidak. Di mana dia tidak mau patuh pada perintah Allah dalam sisi ibadah? Ketika disuruh sujud kepada Adam. Jadi keyakinan tauhid tidak semata-mata meyakini Allah itu pencipta, pemelihara, menghidup matikan. Kalau itu saja tauhid, tentu orang musyrik dulu tidak menolak dakwah Nabi SAW. Lalu benarnya apa yang tauhid yang dibawa oleh Nabi? Jadi disuruh oleh surah Nabi, apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Tadi dalil para Nabi sudah kita sebutkan. Adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat tauhid ini oleh kalian, agar kalian beruntung dunia akhirat, kata Nabi SAW. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidan? Apakah Muhammad ini ingin mengajak kita menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini menjadi satu saja?
Jadi ini maksud ilah di sudah ma'bud, bukan khalik. Kalau khalik, orang musyrikin yakin Allah yang menciptakan mereka. Maka Allah sebutkan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Jadi inti dakwah Rasul itu adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Ini dakwah semua nabi. Contoh umpamanya kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf itu, semua nabi yang diceritakan kisah surah Al-A'raf apa katanya? Apa dikatakan kepada kaumnya? Ya qaumi'budullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada yang berhak kalian sembah selainnya. Semua nabi. Dalam belakang apapun, keadaan apapun umatnya. Ada yang faham Nabi Syuaib, itu yang rusak dari sisi bisnisnya, curang dalam timbangan. Ada yang merusak dari sisi sihir seperti kaum Nabi Musa. Ada yang hebat dari sisi teknorat seperti kaum Samud. Gunung batu dibuat istana oleh mereka. Hebat. Berbagai macam maksiat yang ada di umat nabi-nabi, tapi yang pertama diperbaiki apa? Tauhid. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah. Apa yang beliau perbaiki? Tauhid. Sehingga setelah pindah ke Madinah, turun perintah salat 6 bulan sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian turunlah syariat haji, puasa semuanya setelah hijrah ke Madinah. Maka sebelum tauhid itu kuat, sempat Rasulullah kita SAW melarang orang untuk ziarah kubur. Kan begitu hadis ziarah kuburnya. Kenapa dilarang? Karena mereka di waktu jahiliyah kalau ziarah kubur itu minta-minta ke kuburan. Maka Rasul katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Setelah keimanan tauhid kokoh dalam hati sahabat, maka ala fazuruha fa innaha tudzakirkumul akhirah. Kan ziarah kuburlah tujuannya mengingat akhirat, bukan mengingat dunia. Ini ziarah kubur teringat bisnisnya, minta bisnis supaya dilancarkan oleh orang yang ada dalam kubur ini. Ini orang dalam kubur mati bawa utang. Mungkin jarang-jarang ustaz-ustaz membahas masalah itu. Coba bayangkan. Jadi oleh sebab itu, apa kebutuhan kita? Yang kita mohon adalah Allah. Banyak keyakinan kaitan dengan masyarakat. Ada mengatakan keris keramat lah, batu keramat lah, ini keramat lah. Coba lihat, saya kisahkan satu. Di masa Rasulullah SAW ada banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa. Pertama, batu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sebutkan dalam sabdanya, inni la'alamu hajaran min Makkah kana yusalliya alayya qabla mu'ath, kana yusallimu alayya qabla ub'ath. Kata Rasulullah, saya ada batu di Mekah itu mengucapkan salam kepada saya sebelum saya diangkat jadi nabi. Kalau batu itu di Samanawak jadi batu itu, Pak. Pohon Rasulullah SAW mau buang hajat, dilihat oleh sahabat, ketulis menjadi untuk penutup beliau, dipanggil 2 pohon. Lalu mendekat pohon tadi, menutupi Rasulullah buang hajat. Kemudian pohon itu kali pada posisi masing-masing. Ada sahabat diambil ranting-ranting pohon itu, ditaruhnya di kadainya untuk pelaris. Kini kok Pak, ada je orang menggali pondasi rumah, mencuri air zam-zam kecilnya. Ya kan? Lai pernah tengok saya Pak, tahun bara itu, batu ponari. Bajibun orang. Sudah itu ponari angin badannya. Kama dibawa Puskesmas. Jadi tujuan Islam itu adalah mencerdaskan manusia dari perbudakan manusia, dari perbudakan makhluk. Itu yang merdeka, itulah orang yang bertauhid kepada Allah. Maka ketika Rasulullah SAW, ketika sahabat mau berperang waktu kepada Rum, apa kata Rum? Apa misi kalian ini? Misi kami adalah ikhrajun nas min
ibadati rabbil ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Tugas kami, misi kami adalah mengajak manusia, mengeluarkan manusia dari menyembah makhluk kepada menyembah Rabb makhluk. Maka perlu kita banyak belajar. Banyak sekali hal-hal yang harus kita tahu tentang seluk-beluk tauhid ini. Mulai dari hukum ajimat, malil rukun, ruqyah dan segala macamnya. Itu banyak sekali perincian-rinciannya yang harus kita pelajari agar tidak merusak tauhid kita. Karena kalau tauhid itu rusak, lah itu istilahnya modal kena. Orang bertauhid banyak sekali keutamaannya. Maka Allah sebutkan, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak manusia, wahai anak Adam, seandainya kamu datang menghadapku punya dosa sepenuh bumi, lalu engkau datang tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan berikan ampunan untukmu sepenuh bumi. Jadi tauhid ini perlu dikokohkan, Pak. Nah, maka anak-anak kita dari kecil harus dididik. Ini enggak dasuk lempape ke rumah, aku sialon ke datang kau. Itu dalam bahasa akidah namanya apa? Tatayur. Bunyi burung gagak malam, laka mati lo si anunan sakit lema. Banyak pembahasan-pembahasan yang harus kita pelajari. Ya. Kalau orang jahiliyah dulu, Pak, nyok pakai ladang lewat ulah. Kau ndak dah. Jadi kalau ladang makan mau aku aja. Itu dulu tuh. Ya, mau ke laut dia. Bunyi gagak. Wah, kau musibah kau ndak jadi ke laut. Kalau orang muslim keluar dari pintu bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Tawakal sama Allah. Ya. Sesungguhnya tidak akan ada yang menimpa sesuatu diri kita tanpa izin Allah. Maka dalam hadis Ibnu Abbas Rasulullah katakan, wa'lam law anna al-umma law istama'u ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad kataballahu lak. Seandainya seluruh makhluk ini sepakat ingin memberikan manfaat kepadamu untuk sesuatu, tidak akan bisa. Kalaupun semua manusia ini, semua makhluk, tidak akan bisa kecuali sesuatu yang memang Allah takdirkan untuk kita. Walau istama ala yaduruka bisyai'in, lalu mereka ingin membinasakan buat keburukan untuk kita, sepakat, tidak akan bisa kecuali sesuatu illa bisyai'in qad kataballahu alaik, ke hal yang telah Allah takdirkan menimpa kita. Bayangkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, orang kafir Quraisy sepakat seluruhnya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil yaitu setiap pemuda yang tangkas di setiap kabilah ikut bersipasi ingin berencana membunuh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah berhasil dibunuh, maka Banu Hashim tidak akan mampu untuk melawan semua kabilah Arab waktu itu, dan mereka terpaksa menerima dia. Itu rencana mereka. Mampu nggak mereka membunuh Rasulullah SAW? Tidak. Maka ini yang namanya kekuatan keyakinan yang harus kita mantapkan dalam diri kita. Nah, kenapa? Kadang-kadang ada loh sebagian masyarakat itu, Pak, nyanggapnya kumung keramat. Pak, aku nak hujan-hujan hari kau. Iyo lah lama ndak do batik di kuburan Sinan tua. Lah lama ndak batik di kuburan Sinan. Adonya kuburan tempat menjala kambing ya, Pak. Macam-macam. Kalau sebagian daerah ya, kuburan lebih indah dari istana, Pak. Lebih indah dari masjid. Nah, ini bentuk-bentuk bahwa kita menyerupai umat-umat Yahudi. Maka kata Rasulullah SAW, laknatullahi 'alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah lah terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Nah, oleh sebab itu tujuan kita ziarah kubur itu apa, Ustaz? Ingat akhirat. Kedua, mendoakan orang yang dalam kubur. Makanya ketika Rasul ditanya apa doa kita ziarah kubur, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kalau ziarah kubur apa kita baca? Baca assalamu alayka ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin antum salafuna wa nahnu lahiquna bikum insyaallah nasrullah lana wa lakum al afiyah.
Doakan, mohon ampun untuk mereka. Bukan malah minta kita didoakan, tapi kita mendoakan mereka. Ini ziarah kubur siapa aja, kuburan siapa saja. Hatta ziarah kubur Nabi SAW kita ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Syaitna anaka balagta risalah, bukan meminta-minta. Sebenarnya perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Baik, ini kajian sampai jam berapa? Biko terlambat lah pulang, bapak-bapak kena birang lo deh istrinya. Nah, jam 9:10. Kira-kira cukup dulu. Kok terlalu banyak melimpah pula. Banyak yang terbuang di pernah masuk kalau melimpah. Nah, jadi artinya apa? Ikutilah kajian tauhid. Banyak orang menganggap sekarang kajian tauhid itu, wah, kajian tauhid itu nggak ada lucunya. Yang laris kalau orang bicara dalam ceramahnya bisa melawak. Itu yang paling ramai kajiannya besok itu. Kalau kajian tauhid, wah kering, nggak ada lucunya. Rasulullah SAW dengan para sahabat dalam belajar agama ini biljid, sungguh-sungguh, bukan untuk menjadi bahan tertawa-tawa, nggak ada. Betul-betul dipahami, dihayati. Itulah yang akan kita dapat memperbaiki iman dan takwa kita. Baik, Bang Heri, untuk materi cukup sampai di situ dulu. Jika ada 1, 2, 3 pertanyaan dipersilakan. Ya, kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ragu dalam penjelasan pembahasan tadi, atau mungkin berdasarkan ilmu-ilmu sebelumnya ada yang bertentangan melalui ilmu yang telah didapat sebelumnya, gimana mengkompromikannya Ustaz? Boleh ditanyakan. Ya, silakan. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Kita beri waktu untuk 3 orang saja. Kemudian setelah itu insya Allah kita ada bantuan untuk masjid ini, yaitu Al-Quran sebanyak 41 karton, isinya 40 buah, cetakan Madinah langsung dari Arab Saudi. Silakan Pak, tidak usah takut yang ingin bertanya. Ini Sir, sebelumnya ada kasus ini Sir. Ada teman yang pindah rumah, terus di rumah itu ada jimat. Nah, kemudian setelah dia buang jimat itu dia sakit. Nah, dan teman-teman ada yang bilang itu jimat harus ditaruh secara baik-baik, di pohon atau di mana. Nah, untuk tanggapannya gimana Ustaz? Baik, begini. Kita menanggapi hal itu bagaimana? Gini, pertama dulu, apa modal kita? Jika kita akan tinggal di sebuah rumah baru, daerah baru, yang belum kita singgah di situ, apa tuntut Nabi SAW? Tahu nggak apa doanya? Kalau kita mampir, mudik, berhenti di pom bensin atau pakai Padang, berhenti buang air ketik di mana berhenti, apa dibaca? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Mau masuk rumah baru, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahwa siapa yang bersinggah berhenti di suatu tempat membaca doa ini, lam yadurhu syai'an hatta tahila min manzili dzalik. Sampai dia pindah dari tempat itu. Maka banyak sejarah salaf yang membaca doa-doa ini, mereka mendapatkan luar biasa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak berzikir. Gimana Ustaz? Ini rumah kayaknya bekas rumah dukun, dijual murah, saya beli enggak Ustaz? Beli rumah itu. Baca surah Al-Baqarah di dalam rumah itu. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa setan lari dari rumah ini, bacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Taib. Untuk ketemu jimat dibakar. Itu tuntunannya disarankan oleh para ulama. Dibakar, selesai. Baca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim ma'ismi syai'un. Itu doa juga kita pagi sore kita baca bismillahirrahmanirrahim ma'ismi syai'un, bakar. Bismillahirrahmanirrahim ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa was samiul alim, bakar. Karena betul jin itu bisa juga mengganggu. Ya, Rasulullah SAW pernah kena sihir. Ya, bukan tidak ada dalam surah Al-Baqarah sendiri bahwa memang sihir itu dapat berpengaruh, tapi kita diajarkan oleh Allah SWT juga Rasulullah bagaimana melindungi dari bahaya itu. Baik. Lain, silakan. Kemudian yang perlu juga bagi kita adalah memberi modal kepada masyarakat doa-doa yang diajarkan oleh Nabi untuk menghindarkan mereka dari berbagai ajaran-ajaran, ajimat-ajimat dan berbagai macam yang biasa berjalan di tengah mereka.
Ganti mereka dengan doa-doa. Maka saya dalam satu masjid, kajian rutin saya itu membahas masalah doa-doa, isti'adzah. Banyak sekali doa-doa yang harus kita hafal dan kita terlindungi dari berbagai bahaya. Baik bahaya jin manusia atau manusia, syaitan manusia atau syaitan dari kalangan jin. Fadhal, jika ada yang tanya lain. Enggak ada? Mantap, berarti sudah paham. Nah, itu berarti nggak perlu lagi. Baik, kita persilakan apakah Pak Wali atau takmir yang akan menerima sumbangan mushaf ini. Barakallahu fikum. Wah, kok gak barek stay. Berat itu, Pak. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan bisa kami manfaatkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan pencapaian materi ini ya. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya, dan Allah selalu menjaga kita di dalam kebaikan, melindungi kita dari segala keburukan, dan memberkahi keluarga dan anak cucu kita. Baik juga hendaknya harta kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di mana sunnah Rasulullah SAW bila beliau selesai mengadakan pengajian dengan para sahabat membaca doa, apa doanya? Itu dikarenakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di situ. Ya. Jadi kita belajar sehingga apa yang kita lakukan ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Bukan kita mengarang-arang sendiri. Karena kalau kita mengarang sendiri belum tentu betul. Nah, tapi kalau itu datang dari Rasulullah SAW pasti betul. Nah, itu yang kita lakukan. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, insyaallah besok akan ada lanjutan kajian yang akan dilaksanakan di Masjid Agung Barpas Raya yang berada di Medan. Yang kedua, ini alhamdulillah beberapa info atau jamaah yang berasal dari Pamang Kuning. Itu kalau jarak kurang lebih 140 kilo. Itu apabila dalam tidak menginap juga dalam pertanyaan siapa nanti bersama rumahnya Pak itu sudah menyiapkan rumah untuk menginap. Jadi alhamdulillah jamaah masih berubah sangat terbuka dan sangat akan membantu jamaah yang memang sangat jauh. Kemudian itu baru sekalian sekali lagi kami mewakili panitia mohon maaf apabila hal dalam kegiatan pelaksana dan berkenan. Untuk sampah mohon dibantu di kumpulkan di samping atau di pintu di plastik sampah yang kecil. Kami kita tutup dengan jalan dan doa kamar yang bagus. Alhamdulillah berani sebagai Allah yang berkata syukur lagi yang atas untuk selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.